Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fikri di Ruang Remaja bersama sahabat Yuk Ngaji yang disiarkan di channel YouTube At-Takfir Channel. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Dalam diskusi kali ini kita membahas tips menghilangkan iri dan dengki. Langsung saja kita sapa Pak Effendi. Assalamualaikum Pak Effendi. Waalaikumsalam Mas Fikri. Alhamdulillah. Kali ini kita membahas tips untuk menghilangkan iri dan dengki. Iya. Jadi saya berharap Pak Effendi bisa meng-share tips-tips untuk menghilangkan iri dan dengki kali ini. Iya. Gimana rasanya kalau iri dan dengki? Tidak enak ya. Menggerutu sama teman. Kalau ada temannya dapat kebaikan atau temannya sukses, temannya punya uang banyak, gimana rasanya? Sakit. Nah, jadi tips yang pertama adalah kamu harus meyakini bahwa apa yang didapat, apa yang kita dapat itu adalah sesuatu yang terbaik. Jangan kemudian kita melihat orang lain. Bisa jadi mereka mendapatkan sesuatu belum tentu itu baik untuk diri kita. Iya, untuk diri kita. Bisa jadi orang yang mendapatkan keberuntungan berkali-kali itu malah lupa untuk bersyukur. Itu malah apa yang terjadi? Seperti janji Allah. Yang tidak bersyukur, yang kufur nikmat akan dapat adab yang pedih. Maka harusnya kalau ada temannya dapat kesuksesan, ada temannya dapat keberuntungan, kita doakan supaya mereka tidak tergelincir menjadi orang yang tidak mensyukuri atas nikmat yang ada, bukan malah iri. Kebanyakan iri ya, waduh ibu kok dapat uang banyak ya, itu kok dapat sukses berkali-kali, sementara saya kok nggak dapat kesuksesan ya. Bisa jadi memang itu yang terbaik buat kita ya, kita harus syukuri. Ingat, kalau kita bersyukur maka apa? Nikmat akan ditambah gitu ya. Bukan malah kufur nikmat. Daripada kita menggerutu, lebih baik kita mendoakan Pak ya. Iya, mendoakan yang baik untuk teman kita. Banyak loh ya, setelah dapat keberuntungan berkali-kali, beruntun terus, kemudian mendapatkan musibah. Kasihan ya. Jadi kita harus siap kita harus mensyukuri apa yang kita dapat. Karena belum tentu sesuatu yang ada pada diri teman kita itu baik untuk kita. Mungkin kita belum siap mendapatkan keberuntungan. Bisa jadi kalau kita dapat keberuntungan berkali-kali, malah kufur nikmat. Malah adab yang pedih yang harus siap-siap ya dapat adab yang pedih bagi mereka yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ya. Selain kita mencoba mendoakan, mungkin bersyukur ada lagi bersyukur. Yang kedua adalah apa? Kita harus yakini, harus pahami bahwa iri, dengki itu tidak melukai orang lain, tapi melukai diri sendiri. Semakin kita membiarkan penyakit itu tumbuh dalam diri kita, maka itu akan merusak diri kita sendiri. Toh apa yang didapat teman kita, kesuksesan yang didapat teman kita itu tidak akan menghalangi kesuksesan kita. Kita harus sama-sama sukses. Jangan kemudian membuat orang lain menghambat kesuksesan orang lain. Jadi sadari bahwa iri, dengki tidak menguntungkan sama sekali. Iri dan dengki itu hanya akan menyakiti diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya gini Pak ya, irinya itu, waduh teman saya kok bisa gini, saya nggak bisa gini, gitu gimana Pak? Mungkin itu bukan iri kalau saya, terinspirasi. Terinspirasi atas kesuksesan orang lain dan saya harus bisa seperti itu. Kalau itu boleh Pak ya? Boleh. Ya kita misalnya menyampaikan sesuatu, kemudian mereka terinspirasi dengan apa yang kita dapat, kemudian berusaha untuk melakukan yang terbaik. Itu yang harus dilakukan ya. Bukan malah iri dan dengki. Iri dan dengki hanya merusak diri sendiri. Sementara kalau terinspirasi itu berarti kita melakukan sesuatu, mencontoh orang lain, mencontoh teman kita, gimana dia bisa sukses ya. Nah,
kita mungkin bisa ambil tipsnya ya. Hmm. Kenapa dia sukses? Oh ternyata dia itu belajar sungguh-sungguh, Iya, iya. berprestasi. Kenapa kok dia berprestasi? Ternyata tidak mudah untuk mencapai prestasi itu. Jangan kemudian hanya menumbuhkan rasa iri dan dengki. Saya pikir tidak membuat kita jadi baik, tapi membuat kita menjadi sakit hati. Sakitnya ada di sini itu ya. Iya. Selanjutnya Pak, menghilangkan iri dan dengki lagi. Menghilangkan iri dan dengki selain tadi apa? Yang pertama tadi apa? Syukuri. Bersyukuri, menganggap bahwa harus kita yakini bahwa sesuatu yang kita dapat itu yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah apa? Meyakini bahwa iri dan dengki adalah hanya menyakiti diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kita harus pahami bahwa iri dan dengki hanya merusak hubungan pertemanan dan persaudaraan. Jadi kalau kita iri bukan malah kita dapat banyak teman, kita akan dijauhi teman kita. Jadi untuk apa iri kalau seperti itu? Tidak ada baiknya, menurut saya. Jadi harus kita hilangkan. Kalau kita tumbuhkan rasa cinta pada teman kita, malah kita dapat banyak teman. Kita merasa aman dimanapun kita berada. Karena teman-teman kita mencintai kita kalau kita mencintai mereka. Tapi kalau kita iri, maka teman kita jadi benci sama kita. Kita jadi dikucilkan, tidak punya teman. Untuk apa? Rugi. Ya. Secara tidak langsung itu kita komplain kepada Allah ya. Kayak nikmatnya itu kenapa kok diberikan ke orang ini gitu. Iya, betul. Jangan sampai seperti itu. Iya. Ya itu, kita nggak punya sahabat ya, nggak punya teman kalau kita selalu menumbuhkan rasa iri. Ganti dengan rasa cinta pada sesama. Akan terlihat kok. Jadi mungkin dari kata-kata kita, dari tampilan performan kita, kalau kita iri sama orang lain akan terlihat ya. Mungkin kita jadi ketusnya, tidak jadi baik dalam perkataan salah satunya. Okay. Dan perlu diketahui juga yang terakhir adalah ternyata kalau kita punya iri dan dengki itu berarti kita merusak iman kita. Ya. Jadi tidak beriman seseorang sampai dia menyukai atau mencintai untuk saudaranya. Apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sebab itu ada dalam hadis Bukhari Muslim ya. Jadi kalau kita iri berarti iman kita rusak. Kenapa? Karena kita tidak mencintai saudara kita sendiri. Apa yang ada pada saudara kita tidak sukai. Itu bisa merusak iman, rugi iman kita jadi rusak gara-gara penyakit iri dan dengki. Apalagi iri dan dengki ini kan kayak itu Pak ya, kalau dimisalkan Rasulullah itu kan kayak kayu yang dibakar, kayak kayu yang dimakan oleh api. Jadi ibadahnya itu hilang itu. Iya betul. Jadi sangat berbahaya. Ya tadi persaudaraan hancur, tidak pertemanan, persahabatan juga renggang gara-gara iri dan dengki. Kemudian diri kita juga tersakiti. Ya. Jadi tidak ada untungnya, malah rugi yang kita dapat. Jadi kalau kita sadari sebenarnya untuk apa iri dan dengki, itu hanya sesuatu yang menyakiti diri kita sendiri. Ya. Itu, saya pikir itu Mas Fikri. Semoga bisa bermanfaat. Okay. Sampai di sini dulu diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.